Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ibu cek dulu kehadirannya. Masuk semua ya? Oh iya, alhamdulillah ya. Masuk semua. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Doa mulai. Biar kalian lebih semangat, kita main dulu. Ini buka, tutup, buka, tutup. Oke, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mata uang. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang. Mengenali pahlawan di bagian depan uang, dan kebudayaan Indonesia misalnya tarian, pemandangan alam, dan flora itu di bagian belakang uang, dalam mata uang. Yang ketiga adalah mendeskripsikan ciri berbagai bentuk uang besar, yang khususnya adalah segi. Jadi ibu tampilkan dulu ya. Pelajaran mata uang. Uang adalah alat tukar untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Fungsi uang yaitu alat pembayaran massa, artinya itu dapat diterima semua orang. Yang kedua adalah satuan hitung. Satuan hitung itu mengukur nilai suatu barang, jasa, atau kekayaan. Yang ketiga adalah penyimpan nilai, yaitu dapat disimpan dan nilainya relatif stabil dari waktu ke waktu. Jadi bisa melakukan jangka panjang. Karakteristik uang yaitu dapat diterima umum, mudah dibawa, tahan lama, dapat dibagi, jumlahnya terbatas, mudah dikenali, dan nilainya stabil. Ini punya gambar, yaitu gambar yang tertera pada uang kertas tahun 2022 itu yang terbaru. Ada uang 100.000 ya. 100.000 itu bagian depan itu ada gambar apa itu? Gambar Soekarno dan gambar Hatta. Itu adalah gambar presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sekarang di bagian belakangnya ada gambar apa aja? Ada gambar tari topeng Betawi. Ada yang tahu berasal dari mana itu? Iya betul, berasal dari Jakarta. Ya, pintar sekali. Yang kedua ada gambar apa lagi? Pemandangan alam Raja Ampat. Raja Ampat di mana itu? Oh iya benar, di Papua ya. Yang satu lagi itu bunga apa? Ada yang tahu nggak? Nah, itu adalah bunga anggrek. Namanya bunga anggrek bunda. Selanjutnya uang berapa itu? Itu ada uang 50.000 ya, warnanya biru. Yang di bagian depan itu gambar apa itu? Itu ada gambar. Itu adalah gambar Juanda Kartowijojo. Adalah pahlawan Indonesia yang berasal dari, ada yang tahu? Masa nggak tahu? Itu berasal dari Tasikmalaya di Jawa Barat. Yang di bagian belakang ada gambar apa aja? Ada yang pertama, itu gambar apa itu? Itu tari legong. Ya, tari legong itu berasal dari mana? Ya betul, dari Bali. Yang di belakangnya itu pemandangan apa? Itu adalah pemandangan alam Taman Nasional Komodo. Itu ada bunga Jepun dari Bali. Lanjut, itu gambar uang berapa? Ya betul, gambar uang 20.000 rupiah. Yang dari depan itu gambarnya apa aja? Yang di depan itu gambarnya GESSJ, Ratu Langit.
ulangin ya. Berasal dari mana ya? Berasal dari Sulawesi Utara. Bagian tempatnya di Tondano. Yang dari bagian belakang itu ada tari apa ya? Ada yang tahu? Ya, tari gong ya. Itu bisa ya. Berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Oh iya betul, berasal dari Dayak atau Kalimantan Timur. Selanjutnya ada pemandangan apa ya di situ? Pemandangan alam derawan. Dan ada bunga anggrek hitam di situ. Lanjut, itu uang yang warna ungu itu uang 10.000. Yang di bagian depan itu ada gambar siapa? Ada gambar Frans Kaiseipo. Berasal dari mana ya? Berasal dari Papua. Tepatnya di Biak Kampung Waduh. Ini belakang, di bagian belakang ada tari apa itu? Ya betul, tari Pakarena. Berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Oh ya betul, berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Ya betul, berasal dari Makassar. Pemandangan apa di situ ya? Pemandangan alam Taman Nasional Wakatobi. Yang tahu dari mana itu? Wakatobi itu berasal dari, ya benar, di Sulawesi Tenggara. Ya betul sekali. Dan di situ ada bunga apa ya? Bunga cempaka hutan kasar. Selanjutnya ada uang 5.000 rupiah. Yang dari depan itu gambar apa ya? Gambar idam calik. Yang di bagian belakang itu gambar apa ya? Ada yang tahu? Itu ada tari apa? Tari gambyong. Ada yang tahu berasal dari mana? Ada yang tahu tari gambyong berasal dari mana? Berasal dari Jawa Tengah. Ya, lebih tepatnya di Surakarta. Yang di belakang itu pemandangan apa ya? Ya, pemandangan Gunung Bromo. Gunung Bromo itu berasal dari Jawa Tengah. Ya, betul, Jawa Tengah. Ya, dan ada bunga sedap malam. Apalagi ya? Ya, ada yang 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Yang bagian depan itu adalah gambar Muhammad Hasni Tamrin. Ya. Yang dari belakang itu ada tari apa itu? Ya, tari piring. Ya, berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Ya, berasal dari Sumatera Barat. Yang di belakangnya ada gambar pemandangan alam Ngarai Sianoh ya. Dan ada bunga jumpa. Ya, bunga jumpa berasal dari mana? Ayo, berasal dari Aceh. Ya, itu. Yang terakhir itu pecahan uang 1.000. Ya, 1.000. Itu dari depan gambarnya adalah Cut Mutia. Cut Mutia berasal dari, ya, itu dari Aceh. Terus yang bagian belakang itu ada tari Tifa. Ya, tari Tifa berasal dari mana? Berasal dari Papua. Ya, berasal dari Papua. Pemandangannya apa ya bagian belakang? Itu adalah pemandangan alam Banda Neira. Dan itu ada bunga apa ya? Bunga anggrek parah. Ya, itu. Selanjutnya apa ini? Ini adalah penulisan angka dan nilai uang. Jadi ada dua, yaitu pakai nominal angka dan penulisan dengan huruf. Kalau yang menggunakan nominal angka yang benar gimana? Simbol rupiahnya gimana? Gunakan simbol Rp di awal penulisan angka nominal. Penulisannya itu tanpa spasi ya, setelah simbol Rp. Contohnya udah ada di gambar ya. Oke, 50.000 rupiah, 1.000 rupiah. Itu perfect, yang gak ada spasi. Yang kedua adalah pemisah ribuan. Untuk pemisah ribuan itu gunakan tanda titik sebagai pemisah ribuan untuk memudahkan pembacaan. Contohnya ini udah ada di gambar ya, bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, menggunakan tanda koma setelah bilangan utama. Itu fungsinya sebagai penanda desimal. Contohnya yaitu di situ 0 di belakang koma ada 02, itu buat pecahan desimalnya. Nah, sekarang penulisan dengan huruf ya. Penulisan dengan huruf itu
Yang pertama, tuliskan dengan huruf. Sebutkan angka nominal secara lengkap menggunakan huruf. Jadi harus lengkap ya. Contohnya itu 5.000, dibacanya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Yang kedua, gunakan kata rupiah setelah menuliskan angka nominal dengan huruf, tambahkan kata rupiah di belakang rupiah. Menabung, ya menabung. Pada rajin menabung gak di rumah? Ya, pada menabung ya. Menabung itu apa? Ada yang tahu? Yaitu menabung adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan atau uang yang dimiliki saat ini untuk disimpan dan digunakan di masa depan. Lebih dari sekedar menyimpan uang, menabung melibatkan unsur perencanaan dan tujuan. Mau beli apapun sesuai dengan keinginan kita. Masa depan pengen beli apa gitu. Macam-macam cara menabung. Ya, yang pertama adalah menabung di rumah. Punya celengan, ya siapa punya celengan di rumah itu bisa juga celengan bisa bikin sendiri. Nah, cara yang paling sederhana dan klasik, bisa menggunakan celengan biasa atau memiliki target nominal tertentu. Cara ini melatih kedisiplinan untuk menyisihkan uang secara fisik. Yang kedua adalah menabung di bank. Itu biasanya dengan rekening tabungan bank, cara paling umum dan aman. Bank menawarkan berbagai jenis rekening tabungan dengan fitur dan keuntungan yang berbeda. Bisa bunga, kemudian transaksi, bisa menyetor uang secara tunai, transfer, atau melalui auto debit. Ada yang tahu uang kertas itu bentuknya apa ya? Bentuknya itu persegi panjang. Ada yang tahu persegi panjang itu apa? Sifatnya apa aja? Ya, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Semua empat sudutnya siku-siku. Siku-siku itu berapa derajat ya? Ya betul, 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan, membagi dua sama panjang. Dan memiliki dua sumbu simetri lipat dan simetri putar tingkat 2. Jadi bisa dilipatnya 2 dan simetri putarnya 2. Contohnya apa itu? Contohnya bisa papan tulis, meja, ya betul meja. Persegi panjang itu termasuk ini segi 4. Nah, selain persegi panjang, yang segi 4 apa lagi? Ya ada persegi, ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, terus ada layang-layang. Ya di situ udah ada gambarnya, tinggal dilihat. Itu ada 4 sisi, 4 sudut sama ya, namanya segi 4. Nah, segi 4 itu termasuk dalam segi banyak. Segi banyak itu kan ada 2, segi 4 dan segi 3. Sekarang kerjakan LKS-nya dulu ya. Di halaman ini. Di halaman 13. Sudah dikerjakan semuanya? Oke, sekarang dicocokkan ya. Nomor 1 C, 2 C, 3 D, 4 C, 5 D, 6 C, 7 B, 8 12 F. Delapan A, 9 D, nomor 10 A. Sudah selesai? Nah, pelajaran hari ini sudah selesai ya? Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tidak ada. Oke, berarti sudah paham semua ya. Ya, jadi input kesimpulan ya. Kesimpulan hari ini, materi ini adalah uang adalah alat tukar yang diterima
secara umum dan memiliki peran yang penting dalam memfasilitasi transaksi menjadi satuan hitung nilai serta berfungsi sebagai penyimpan nilai dari waktu ke waktu. Jadi memahami uang itu juga penting ya, termasuk fungsinya, jenisnya, nilainya, dan cara mengelola dengan bijak. Itu pentingnya semua orang ya. Ya, anak-anak senang nih belajar hari ini ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu bersalam ya. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.